Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita berjumpa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia dengan teks yang pertama, yaitu teks deskripsi. Sedangkan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan yang pertama adalah mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kali ini dan apa saja materi yang akan kita pelajari? Untuk itu, kita simak tayangan berikut. Nah, anak-anakku, untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian dapat memahami ciri umum teks deskripsi. Kemudian, kalian juga menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks deskripsi yang dibaca atau didengar. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks deskripsi yang dibaca atau didengar. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran, kalian akan saya berikan materi-materi yang akan dipelajari ketika belajar teks deskripsi. Apa saja materi-materi tersebut? Yang pertama adalah tentang ciri-ciri umum teks deskripsi. Bagaimana ciri umum teks deskripsi? Yang kedua, ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. Dan yang ketiga adalah apa sih jenis-jenis teks deskripsi itu? Nah, anak-anakku, dari ketiga materi tersebut, yang pertama adalah kita akan membahas ciri-ciri umum teks deskripsi yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ciri umum dari segi tujuan dan yang kedua ciri umum dari segi isi. Dari segi tujuan, apa tujuannya teks deskripsi itu? Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek atau benda atau suasana secara rinci. Sedangkan dari segi isi, tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan objek atau suasana secara konkret atau nyata dan secara rinci pada tiap bagian. Intinya adalah menggambarkan objek suasana, sedangkan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan ada menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan, ada juga menggunakan kalimat rincian, menggunakan kata sinonim atau persamaan kata dengan emosi yang kuat, menggunakan majas atau gaya bahasa, penggunaan bahasa yang seolah-olah pembaca melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis, dan yang terakhir adalah menggunakan kata ganti. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas kembali. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks deskripsi yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri. Yang kedua, teks deskripsi sebagai bagian dari teks lain. Bahasan yang akan kita bahas teks deskripsi jenis yang pertama, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri. Sedangkan teks deskripsi sebagai bagian dari teks lain yang sering kita temui pada cerita, novel, cerpen, ya, akan kita bahas pada materi
teks berikutnya. Hari ini kita akan membahas jenis teks yang pertama, yaitu teks deskripsi yang berdiri. Nah, anak-anakku, semoga apa yang Budia sampaikan hari ini bisa kalian pahami. Setelah kalian memahami, menyimak materi di atas, tugas kalian adalah 1. Meringkas materi. Ringkasan tersebut kemudian dibuat peta konsep. Peta konsep sesuai dengan kreasi kalian. Bisa berupa rangkuman, bisa berupa gambar, bisa berupa bagan atau siklus, boleh. Silakan sesuai kreasi kalian. Yang kedua, untuk memudahkan kalian membuat peta konsep dan memudahkan kalian memahami lebih jelas materi teks deskripsi, kalian bisa membaca buku paket yang sudah kalian peroleh pada halaman 3-12. Nah, silakan dibaca dengan teliti anak-anakku. Di situ lengkap sekali penjelasannya. Selanjutnya, setelah kalian membuat peta konsep sesuai kreasi kalian, presentasikan hasilnya, kumpulkan kepada bu guru. Oke anak-anakku, semoga apa yang kalian simak hari ini ilmunya bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat walaupun belajar secara daring. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.